Saudara, sejumlah relawan Jokowi seperti Sylvester Matutina, Darmawan, dan dua orang lainnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin siang untuk pemeriksaan terkait kasus pencemaran nama baik polemik ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan kedua Sylvester Matutina dan Ade Darmawan. Usai sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Mereka memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor Joko Widodo atas kasus pencemaran nama baik yang bersangkutan dengan polemik ijazah palsu Jokowi. Untuk mengetahui pemeriksaan Sylvester Matutina dalam kasus ijazah Jokowi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juru kamera Roy Ilman. Rahma, keterangan apa yang diperlukan penyidik pada Sylvester hari ini? Iya, Lintang dan juga saudara, tentunya untuk pemeriksaan dari Sylvester Matutina dan juga beberapa orang lainnya yang hadir pada siang ini di Polda Metro Jaya ini tentunya berkaitan dengan permintaan dan juga pemeriksaan kedua ini, Lintang, permintaan keterangan lanjutan dan juga tambahan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan juga dengan polemik ijazah palsu Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Di mana tadi sebelum masuk Sylvester CS ini sempat kami tanyakan begitu ya, dan kemungkinan ini yang akan ditanyakan atau akan digali oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah untuk pertanyaan atau penggalian lebih lanjut tentang dengan bagaimana kesaksian-kesaksian dari pihak di mana mereka ini adalah sebagai pihak saksi pelapor dari yang mereka sebutkan, baik itu dari pelapornya ataupun dari Paradi Bersatu begitu, Lintang dan juga saudara. Dan pemeriksaan ini adalah pemeriksaan kedua di mana sebelumnya ini sudah dilakukan pemeriksaan kepada Sylvester Matutina dan juga ada Ade Darmawan dan juga mewakili dari Paradi Bersatu begitu ya, Lintang ya. Tadi juga dari Ade Darmawan menyebutkan bahwa dirinya ini menilai pemeriksaan ini untuk menambahkan keterangan di pemeriksaan sebelumnya atau pernyataan sumpah sebagai saksi pelapor yang harus ada ditandatangani begitu, dan juga saudara. Mereka menilai ini untuk pemeriksaan terakhir terhadap saksi-saksi pelapor dan meminta nantinya untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk memanggil Roy Suryo atau dari yang terlapor begitu, Lintang, terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan juga dengan tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Selain itu juga Lintang dan juga saudara, Sylvester juga menyebutkan bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo begitu ya, tuduhan dan juga penelitian yang dilakukan Roy Suryo yang berkaitan dengan ijazah yang ijazah Jokowi begitu yang diteliti oleh Roy Suryo CS itu, Sylvester ini menyebut bahwa ini tidak relate atau tidak nyambung begitu, karena untuk pemeriksaannya ini sendiri dilakukan pada pemeriksaan yang ada di foto yang beredar itu dalam bentuk digital. Seharusnya Sylvester menyebutkan bahwa pemeriksaan ini seharusnya dilakukan kepada ijazah analog atau ijazah dalam bentuk fisik, baik itu yang dituduhkan adanya ijazah palsu ataupun ijazah asli yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Joko Widodo begitu, Lintang dan juga saudara. Dan tadi Sylvester CS ini masuk ke ruang penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, dan pemeriksaan ini masih berlangsung begitu ya. Dan tadi tidak disebutkan apakah membawa alat bukti baru atau ada yang barang tambahan yang dibawa begitu ya, Lintang dan juga saudara. Namun pemeriksaan ini masih dilakukan. Kita akan tunggu apa saja hasil dari pemeriksaannya begitu, dan bagaimana nanti keterangan usai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Sylvester dan juga Ade Darmawan dan beberapa pihak terkait lainnya. Lintang. Baik, Rahma Piliang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Sylvester Matutina dalam kasus ijazah Jokowi. Terima kasih. Saudara, Karnaval Sonhorek dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Lumajang, Jawa Timur berubah menjadi duka. Seorang warga meninggal dunia saat menonton pertunjukan.
Berita meninggalnya korban viral di media sosial. Korban yang merupakan seorang guru madrasah aliyah meninggal dunia saat pertunjukan Son Horeg berlangsung. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Pasirian belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Peristiwa viralnya seorang guru madrasah di Lumajang, Jawa Timur yang meninggal dunia saat menonton pertunjukan karnaval Son Horeg menjadi perhatian pemerintah kabupaten setempat. Bupati datang melayat ke rumah duka dan mengecek semua perizinan pelaksanaan karnaval tersebut. Saat konfirmasi ke pihak desa, karnaval itu juga sudah mengantongi izin. Meski sudah ikhlas, pihak keluarga meminta acara yang melibatkan Son Horeg tidak berlebihan. Ini sudah berizin. Saya juga mengkonfirmasi ini dan benar memang sudah berizin dengan segala SOP-nya sudah disebutkan di dalam perizinan tersebut. Pak Kades juga mengamini itu dan menyampaikan hal yang sama. Biasa, jalan salon lalu sederhana lah, mau terlalu keras-keras kayak gitu, berlebih lah gitu. Saudara, beberapa kasus pembunuhan perempuan dapat dikategorikan femisida atau pembunuhan yang dilandasi gender atau jenis kelamin perempuan. Lantas motif apa yang mendorong pelaku kejahatan bertindak keji terhadap perempuan? Simak cuplikan program gelar perkara berikut ini. 27 Juli lalu, warga Kota Tangerang, Banten dikejutkan oleh penemuan jenazah perempuan dalam tong plastik yang mengapung di aliran Sungai Cisadane. Kondisi jenazah perempuan yang diperkirakan berumur 25 sampai 30 tahun ini mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Polisi menduga luka-luka tersebut merupakan tanda-tanda kekerasan. Hingga saat ini, polisi masih berupaya mencari identitas jenazah perempuan dalam tong. Dari hasil otopsi dan forensik sementara bahwa jenis kelamin adalah seorang perempuan. Usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Kalau luka-luka ada tanda kekerasan, ya. Tanda kekerasan itu hampir seluruh tubuh, ya. Hampir seluruh tubuh, baik patah tulang maupun kekerasan pada tubuh korban. Selain penemuan jenazah perempuan dibungkus kardus di Gresik, Jawa Timur, dan jenazah perempuan dalam tong di Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten pada 27 Juli, sebelumnya warga Cisau, Kabupaten Tangerang menemukan jenazah perempuan dengan tangan terborgol dalam kondisi membusuk. Pelaku pembunuhan merupakan mantan kekasih korban dan dua temannya. Sebelum melakukan pembunuhan, ketiga pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Siti Aminah Tardi, aktivis perempuan sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Legal Resources Center, menilai beberapa kasus pembunuhan terhadap perempuan dapat dikategorikan femisida, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh pria terhadap perempuan karena gendernya. Di antara ciri kejahatannya, pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Korban mendapatkan tindakan sadistis, termasuk misalnya dalam kasus-kasus lain itu adalah mutilasi tubuh korban. Ini adalah ciri khas dari femisida. Kemudian yang kedua adalah ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa berupa serangan seksual maupun serangan simbolik. Kekerasan seksual dalam bentuk simbolik terhadap korban merupakan cara pelaku merendahkan harga diri perempuan. Pada beberapa kasus, kekerasan seksual simbolik dilakukan pelaku dengan membuang jenazah korban tanpa pakaian. Hingga kini, kejahatan terhadap perempuan masih terus terjadi dengan beragam motifnya. Dugaan adanya femisida pada beberapa kasus pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perempuan rentan menjadi korban kejahatan. Hukuman maksimal semestinya dijatuhkan pada para pelakunya. Jihan Jufri, Muslim, Kompas TV, sampai jumpa.
Sebuah ruko di pertokoan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Titik api lantai 5 yang merupakan area toko komputer. Akibat hujan deras, tebing setinggi 10 meter di Banyumas longsor hingga menutup jalan. Akses pun terputus total. Siswa sekolah yang akan berangkat terpaksa harus digendong oleh warga. Selengkapnya usai jeda.